Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam acara rapat penyampaian rencana tindak lanjut dari program PJOK. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala dan rekan-rekan guru yang mana telah menyempatkan untuk hadir pada acara rapat ini, di mana acara rapat ini ditujukan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang saya ikuti. Dan adapun rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar Kopi SDN Sutawangi 1. Dengan program yang saya buat adalah program ngopi dengan semut merah. Kopi SDN Sutawangi merupakan sebuah akronim di mana artinya adalah Komunitas Pendidik Inovatif SDN Sutawangi 1 dengan program ngopi dengan semut merah. Akronim dari pengembangan olahraga dan keterampilan serta semut merahnya adalah semangat memungut mengurangi sampah, di mana kegiatan program ini adalah pembiasaan latihan aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah menggunakan pedoman fit dan memungut sampah plastik untuk membuat kerajinan. Adapun latar belakang dari program ini adalah kurangnya kesadaran serta kepedulian peserta didik terhadap kesehatan dan lingkungan, hingga menjadi latar belakang tersusunnya rencana program ngopi dengan semut merah ini. Peserta didik diberikan arahan bahwa pentingnya menjaga kebugaran serta menjaga kebersihan lingkungan. Dalam rangka menjaga kebugaran dan kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau bersepeda sambil memungut sampah saat pergi ke sekolah. Jadi di samping peserta didik menjaga kebugaran, peserta didik juga sambil menjaga kebersihan lingkungan dari rumah sampai ke sekolah. Seperti itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya, di samping untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian peserta didik tentang pentingnya menjaga kebugaran serta menjaga lingkungan, peserta didik juga dapat meningkatkan kreativitas dengan memanfaatkan sampah plastik yang dikumpulkan di bank sampah untuk dijadikan sebuah kerajinan tangan. Perkembangan teknologi membuat kurangnya kepedulian peserta didik terhadap kesehatan dan lingkungan. Jadi karena zaman sekarang peserta didik sudah mulai cenderung bermain HP ya Ibu dan Bapak. Jadi kepeduliannya menjadi mengurang ya karena lebih fokus bermain HP. Sehingga peserta didik merasa kurang tertarik untuk berolahraga dan menjaga lingkungannya. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat peserta didik cenderung kurang termotivasi untuk berpikir kreatif. Melalui program ngopi dengan semut merah ini diharapkan peserta didik menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk berolahraga serta berpikir kreatif. Adapun tujuan program yang akan dilaksanakan adalah melalui pembiasaan latihan aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki atau bersepeda dengan menggunakan pedoman fit, yaitu frekuensi, intensity, time, and type, dan memungut sampah plastik. Pada saat pergi ke sekolah, membentuk peserta didik mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya.
Sehingga program ngopi dengan semut merah ini mampu meningkatkan kesadaran serta kepedulian peserta didik terhadap kebugaran jasmani dan kebersihan lingkungan. Di samping itu juga mampu meningkatkan kreativitas peserta didik karena dalam program ini ada kegiatan membuat kerajinan tangan dari hasil sampah yang dikumpulkan. Selanjutnya, adapun capaian dan rencana dari program ini, yang pertama ada capaian program, ada peserta didik terbiasa melakukan latihan aktivitas fisik sederhana untuk menjaga kebugaran. Lalu peserta didik juga peduli terhadap kebersihan lingkungan dan peserta didik mampu meningkatkan kreativitasnya. Rencana program, yang pertama peserta didik diberikan buku panduan ngopi. Dalam buku panduan ngopi tersebut, peserta didik menuliskan refleksi dan memilih apa yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, peserta didik akan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik yang dikumpulkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lini masa programnya ini karena dikaitkan dengan P5 sehingga kegiatan ini dijalankan selama 1 semester, di mana pada bulan Januari dilakukan persiapan program dengan membentuk struktur keanggotaan, menyusun buku panduan ngopi dengan semut merah, dan membuat instrumen evaluasi. Dan pada pelaksanaannya, peserta didik melakukan pembiasaan latihan dengan berjalan kaki atau bersepeda sambil memungut sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan. Lalu, adapun pendampingan yang dilakukan oleh wali kelas, melakukan pendampingan selama membuat kerajinan tangan, karena program ini merupakan program kolaborasi, tidak hanya dari mata pelajaran PJOK. Lalu pengawasan dan observasi, guru PJOK bersama wali kelas melakukan pengawasan dan observasi selama program berlangsung. Jadi selama peserta didik melakukan pembiasaan, selaku wali kelas dan guru PJOK mengawasi ya setiap hari, di mana apakah ada peserta didik yang ternyata diantar oleh orang tuanya atau ada yang tidak memungut sampah saat pergi ke sekolah gitu. Kemudian di akhir ada persiapan gelar karya, peserta didik mempersiapkan produk yang akan dipublikasikan pada gelar karya seperti hasil kerajinan tangan yang sudah dibuat selama pelaksanaan. Dan puncaknya adalah gelar karya PR5 dan evaluasi. Peserta didik menampilkan hasil karya berupa kerajinan tangan dari sampah plastik dan evaluasi program. Ini jadwalnya adalah dari mulai hari Senin sampai Sabtu, peserta didik membiasakan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau bersepeda. Peserta didik membiasakan memungut sampah plastik saat pergi ke sekolah, dan peserta didik mengumpulkan sampah plastik di bank sampah. Pada pembelajaran P5-nya, peserta didik menuliskan refleksi pada buku ngopi. Peserta didik mempelajari cara membuat kerajinan tangan dari sampah plastik bersama wali kelas, dan peserta didik mempraktikkan membuat kerajinan tangan dari sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Struktur program dan mitra belajar dalam komunitas belajar, diantaranya program ini berbentuk atau bersifat program kokurikuler, dan target peserta didik adalah fase C, khususnya kelas 6, dan untuk waktunya dari bulan Januari sampai Juni atau selama 1 semester, dan pembiasaan dilakukan setiap hari efektif sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Kemudian kepala sekolah membuat kebijakan dalam mendukung program ngopi dengan semut merah. Ini merupakan pemanfaatan aset, di mana di sekolah memiliki aset politik yang di dalamnya adalah seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Kemudian berkolaborasi dengan wali kelas 6 dan seluruh anggota komunitas belajar kopi.
Lalu dari aset sarana prasarana memiliki bank sampah yang memadai untuk mengumpulkan sampah botol plastik. Lalu memiliki media sosial untuk media publikasi, dan yang terpenting rumah peserta didik dekat dengan sekolah, jadi tidak jauh. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi saya akan melakukan 3 jenis evaluasi, yang mana diantaranya adalah refleksi peserta didik yang nantinya dituliskan di buku ngopi setelah melakukan aktivitas dan membuat sebuah kerajinan tangan. Kemudian observasi selama proses pelaksanaan program latihan sederhana dan membuat kerajinan tangan. Dan yang terakhir umpan balik dari rekan sejawat. Adapun tantangan dan solusi yang dihadapi dari program ini, diantaranya kemungkinan tantangannya adalah kecenderungan diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan, seperti itu, Bu dan Bapak. Dan peserta didik hanya memungut sampah plastik yang akan dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan. Jadi tidak menyeluruh, sampahnya yang dipungut hanya yang akan dijadikan bahan kerajinan, seperti itu. Nah, untuk solusinya, yang pertama berkomunikasi dengan orang tua peserta didik untuk mendukung program yang sedang dilaksanakan. Nah, ini mungkin saya butuh sedikit bantuan dari Ibu Kepala untuk berkomunikasi dengan orang tua. Dan yang kedua, memberikan arahan untuk memilah sampah plastik yang masih dapat dimanfaatkan dan membuang sampah lainnya pada tempat sampah. Jadi tidak hanya memungut sampah plastik yang akan digunakan sebagai kerajinan tangan, tapi juga memungut sampah lainnya yang tidak bisa dimanfaatkan, kemudian dibuang ke tempat sampah yang tersedia, ya, selama perjalanan dari rumah ke sekolah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada tanggapan dari Ibu dan Bapak atau tambahan, saya persilahkan. Ya. Ada sedikit pertanyaan. Silakan, Bu. Ingin disampaikan ya. Silakan. Apakah peserta didik diperbolehkan mengambil sampah plastik dari rumah, terutama itu mungkin untuk anak yang jauh ya? Ya. Baik. Apakah peserta didik boleh membawa sampah dari rumah? Boleh, Bu, karena dari program ini selama perjalanan dari rumah ke sekolah, dan mengambil sampah di rumah juga sama saja dengan mengurangi sampah, seperti itu. Mungkin ada lagi? Silakan Bu Titin. Enggak, Bu? Jenis sampah plastik apa saja yang dipungut oleh peserta didik dan berapa banyak sampah plastik yang dipungut setiap harinya? Baik, terima kasih. Jenis apa saja sampah plastik yang dipungut oleh peserta didik ya, Bu, dan berapa jumlahnya? Jadi dalam program ini, karena perjalanannya itu dari bulan Januari sampai Juni dan dilakukan setiap hari, oleh sebab itu peserta didik cukup membawa 1 sampah plastik per harinya, dan jenis sampah plastik yang dipungut itu berupa bisa botol, bekas minuman, dan sedotan, lalu bungkus saset seperti bungkus kopi. Itu kan bungkus kopi bisa dijadikan untuk tas ya, atau tepak ya, tempat pensil, dan sedotan bisa untuk hiasan jendela, seperti itu, Bu. Ya. Mungkin itu, Bu Titin, cukup ya. Jangan, Bu. Pertanyaan saya ada di dalam tantangan. Ya. Tantangan yaitu jika anak tidak berjalan kaki ke sekolah. Ya. Kan kemungkinannya rumahnya jauh. Ya. Atau ini ya. Ya. Hujan itu gimana? Cara mengobservasinya itu gimana? Oh, cara mengobservasinya. Baik. Nah, untuk kendala-kendala seperti yang berada di tantangan tadi ya, Bu, itu bagaimana ketika
peserta didik tidak berjalan kaki atau bersepeda, khususnya diantar oleh orang tua mungkin ya Bu. Nah, baik. Jadi untuk program ini karena hanya sifatnya pembiasaan, Bu. Nah, pembiasaan jadi di mana peserta didik tidak melakukan berjalan kaki atau bersepeda saat pergi ke sekolah, itu bisa juga dikarenakan berbagai faktor atau kendala seperti ketika hujan pasti diantar biasanya. Lalu khususnya kalau terlambat ya. Kalau terlambat biasanya karena buru-buru jadi akhirnya diantar oleh orang tuanya. Nah, untuk mensiasatinya itu peserta didik kan sudah dikasih buku panduan ngopi Bu, di mana buku panduan ngopi tersebut untuk menuliskan refleksi setiap kegiatan ya, bisa dilakukan selama 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Menuliskan bahwa oh ada kendala pada minggu pertama saya tidak bisa melakukan pembiasaan aktivitas fisik karena kendala cuaca hujan atau karena terlambat atau mungkin karena faktor-faktor lainnya. Mungkin seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Ini kan untuk dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, Nah, betul. apakah harusnya seperti ini bukan ya? Ya. Jenis sampahnya itu mungkin kan harus berkolaborasi antara guru PJOK dan wali kelas untuk Ya. membuat sesuatu karya. Ya. Ya. Nah, Betul. gimana kalau ditentukan saja karyanya Pak? Hmm. Jadi jangan sampai Karyanya. iya, kalau seumpamanya kita ngambil sampah sedotan kita akan buat apa sedotan saja. Baik. Jadi jangan sampai nanti sampah menumpuk, ada yang botol, ada yang plastik bekas ciki-cikian seperti itu atau bekas itu. Sedangkan tidak ada kolaborasi antara apakah kemampuan dari wali kelas dan guru PJOK untuk membuat satu karya seninya itu kan harus ditentukannya terusnya Pak. Apakah bisanya seperti apa nih wali kelas itu? Atau mungkin ini topan. Gimana Pak? Walaupun sampah banyak, sampah ini, bolehkan. Tapi nanti kita akan bertahap. Untuk ini yang pertama buat ini. Lihat sampah yang lain nanti buat ini. Apa ada masuk waktunya tuh. Baik. 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 Izinkan saya untuk menjawab. Khususnya tadi ditentukan ingin membuat apa ya Bu? Nah, baik, karena selain berbasis proyek, kita juga kan harus menerapkan berdiferensiasi, di mana disesuaikan dengan minat peserta didik Bu. Oleh karena itu, pada struktur di sini, di rencana program peserta didik diberikan buku panduan ngopi. Dalam buku ngopi tersebut, peserta didik menuliskan refleksi dan memilih apa yang akan dilakukan, Bu. Jadi, peserta didik menentukan sendiri. Kita selaku guru hanya mendampingi atau memandu proyek ini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, kan nanti di buku panduan ngopi, mereka menuliskan, Bu, saya mau membuat ini. Gitu kan? Jadi sampah yang sampahnya saya mau mengambil sampah ini. Seperti itu. Dan proyek P5 ini atau pembelajaran P5 ini kan disesuaikan dengan tema, betul kan Bu Titin ya? Temanya yang saya ambil nanti adalah gaya hidup berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Dan untuk menjawab sampah yang kotor, nah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Dan untuk menjaga kebersihannya bisa dengan dicuci terlebih dahulu baru kita kumpulkan. Nah, lalu pertanyaan dari Pak Aris agar sampahnya tidak menumpuk, karena setiap mata pelajaran itu kan ada pemotongan 1 jam pelajaran untuk P5 ya Bu, betul ya? Nah jadi dari setiap minggu itu ketika sudah terkumpul bisa langsung dibuat Pak, jadi dicicil sehingga nanti pada saat akhir sudah terkumpul produk-produknya dan nanti tinggal siap untuk dipublikasikan. Jadi tidak ada sampah yang menumpuk. Misal dari 1 minggu
sudah terkumpul langsung dibuat kerajinannya. Karena tidak mungkin 1 hari cukup ya Bu untuk Nanti membuat. lanjut ke lainnya. Ya, nanti dilanjut lagi seperti itu. Misalkan Sampah yang berbeda. itu tergantung peserta didiknya Pak, mau membuat apa. Kan misalkan dari botol plastik kan bisa dengan botol plastik itu bisa untuk membuat pot bunga ya Bu. Lalu bisa dengan tempat pensil seperti itu dan hiasan-hiasan lainnya. Untuk ya seperti itu. Baik, ada lagi Ibu dan Bapak sebelum saya akhiri? Ya, seperti itu. Nah, makanya nanti di awal ya. Nah, sebelum programnya berjalan ya, Ibu dan Bapak, sebelum programnya berjalan kita mempersiapkan dulu buku panduan ngopinya seperti itu. Jadi peserta didik mengikuti buku panduan ngopi yang diberikan seperti itu. Mungkin bisa terjawab Pak Aris? Beda ya. Itu untuk kelas 6. Ya, kelas 6. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan akhiri penyampaian RTL ini. Cukup, Ibu dan Bapak? Baik, alhamdulillah kalau cukup. Akhirul kalam ya. Itu sampai Januari sampai Juni. Ya. Karena P5 itu 1 semester, Pak. Ya. Nanti semester lanjut lagi. Nah, itu nanti setelah proyek ini sehingga menjadi sudah terbiasa Pak Aris. Bukan lagi proyek pembelajaran, tapi karena sudah menjadi gaya hidup seperti itu. Berarti harus membuat Hah? semester Itu di luar sekolah Pak Aris. Jadi kebiasaan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun ketika melihat sampah plastik yang masih bisa dimanfaatkan, dia akan mengambil karena sudah menjadi kebiasaan. Dan dia karena sudah mempelajari cara membuat kerajinan, kreativitasnya sudah ada, dia membuat sendiri di rumah untuk hiasan di rumah seperti itu. Harapannya dari program ini. Ya. mudah-mudahan Ya. siap. Hidup Gani ya Pak. Siap. Baik. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.